Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Azahra dengan 3 NIM terakhir 084. Di sini saya akan memberikan penjelasan dari jawaban kuis Kimia Analisis Dasar pertemuan 1 sampai 3. Untuk soal nomor 1 yaitu berikut ini peranan analisis kimia di bidang farmasi yang kurang tepat adalah jawabannya itu mengawasi peracikan obat pada pelayanan farmasi untuk diberikan pada pasien. Alasannya itu karena pengawasan peracikan obat adalah peranan dari pelayanan klinis apoteker, sedangkan analisis kimia adalah bagian dari peranan di laboratorium yang bertujuan memastikan kualitas obat, proses penjaminan mutu, dan proses pengembangan obat. Soal nomor 2 yaitu suatu senyawa kimia yang akan dianalisis dalam suatu sampel disebut. Jawabannya adalah analit. Alasannya karena analit adalah senyawa atau komponen yang menjadi tujuan utama, baik itu analisis kualitatif maupun kuantitatif yang ingin diketahui jenis, keberadaan maupun jumlahnya dalam suatu sampel, atau bisa disebut dengan senyawa atau zat yang ingin diidentifikasi. Soal nomor 3, metode analisis yang bertujuan untuk menentukan identitas sampel adalah. Jawabannya analisis kualitatif. Karena analisis kualitatif adalah metode analisis untuk mengidentifikasi suatu zat atau komponen yang ada dalam suatu sampel tanpa memperhatikan jumlah, kadar, atau konsentrasinya. Contohnya saat pengujian anion atau kation, analisis kualitatif akan menunjukkan keberadaan ion spesifik melalui perubahan warna, endapan, atau reaksi khas. Soal nomor 4 yaitu metode yang melibatkan reaksi kimia yang berlangsung sempurna dan perhitungan stoikiometri pasti untuk mengetahui identitas dan atau jumlah senyawa dalam sampel disebut metode. Jawabannya analisis klasik. Karena analisis klasik mengandalkan prinsip-prinsip dasar kimia analitik dengan reaksi kimia sederhana namun pasti, serta perhitungan stoikiometri untuk mengetahui informasi tentang identitas dan jumlah zat atau senyawa dalam sampel, dan tanpa menggunakan alat analitik yang canggih. Soal nomor 5, berikut ini merupakan contoh analisis semi kuantitatif adalah. Jawabannya itu uji batas logam pada bahan baku KCl. Karena uji batas logam pada bahan baku KCl itu tidak mengukur secara tepat berapa kadar logam yang ada, tetapi hanya mengevaluasi apakah kadarnya melebihi atau tidak melebihi batas yang ditentukan atau lebih atau kurangnya dibanding standar. Oleh karena itu, uji batas logam adalah contoh analisis semi kuantitatif. Soal nomor 6, berikut ini yang termasuk metode analisis kimia modern adalah. Jawabannya itu spektrofotometri UV visible. Karena spektrofotometri UV visible itu menggunakan alat analitik digital canggih berdasarkan prinsip interaksi antara radiasi elektromagnetik atau cahaya UV dan visible dengan materi, yang merupakan konsep fisika kuantum modern serta memberikan hasil yang cepat dan akurat dalam analisis kuantitatif maupun kualitatif. Soal nomor 7, berikut ini termasuk ke dalam reaksi kering analisis kualitatif kecuali adalah. Jawabannya reaksi kimia dengan reagen. Karena reaksi kimia dengan reagen itu dilakukan dalam bentuk larutan dan menggunakan bahan reaksi reagen cair sehingga termasuk reaksi basah, bukan reaksi kering. Soal nomor 8, fungsi penggunaan HCl pekat pada uji nyala. Jawabannya itu untuk membersihkan kawat nikel krom. Karena HCl pekat bersifat korosif sehingga dapat melarutkan atau menghilangkan lapisan tipis senyawa atau logam oksida yang menempel di permukaan kawat yang dapat mengganggu hasil uji nyala. Soal nomor 9, berikut ini kation yang memberikan warna hijau kekuningan pada uji nyala. Jawabannya adalah barium. Karena ketika elektron-elektron ini kembali ke keadaan dasar, mereka melepaskan energi dalam bentuk cahaya dengan panjang gelombang tertentu, yang dalam kasus ini, barium itu menghasilkan warna hijau kekuningan. Warna ini berbeda dari logam lain sehingga bisa digunakan sebagai identifikasi khas dalam analisis kualitatif. Soal nomor 10, berikut ini merupakan pernyataan yang benar dari reaksi pengendapan adalah. Jawabannya,
Pada reaksi pengendapan, reagen tidak boleh berlebih, kecuali dinyatakan khusus karena dapat menyebabkan melarutnya sebagian endapan pada beberapa sampel. Alasannya itu karena jika reagen ditambahkan berlebih dapat menyebabkan larutnya kembali endapan, pembentukan kompleks larut, yang menyebabkan kesalahan analisis. Kecuali bila metode menyatakan perlunya reagen berlebih, maka harus tetap dijaga jumlah reagen yang digunakan agar endapan yang terbentuk sempurna dan stabil. Soal nomor 11, pemeriksaan ion logam kation dalam larutan biasanya diawali dengan mengelompokkan beberapa golongan kation dengan metode. Jawabannya itu H2S. Alasannya karena memungkinkan pengelompokan ion logam berdasarkan pelarutan senyawa sulfida yang berbeda tergantung pH. Kation dikelompokkan berdasarkan kemampuan mereka membentuk endapan sulfida ketika gas H2S dialirkan ke dalam larutan yang sudah diasamkan. Soal nomor 12, berikut ini tahapan analisis senyawaan organik untuk blank identification yang benar adalah. Jawabannya yaitu yang B atau pilihan kedua. Pertama, pemeriksaan pendahuluan. 2. Pemeriksaan ion logam kation dalam larutan. 3. Pemeriksaan anion dalam larutan. 4. Kesimpulan. Alasannya memilih jawaban yang pilihan kedua yaitu karena urutan tersebut sistematis, dimulai dari pengamatan umum untuk mendapatkan gambaran awal, kemudian identifikasi kation dan anion secara terpisah, dan diakhiri dengan kesimpulan berdasarkan informasi yang sudah diperoleh. Soal nomor 13, berikut ini merupakan pemeriksaan pendahuluan yang sering dilakukan pada pemeriksaan anion adalah. Jawabannya yaitu pilihan yang ketiga, pengujian dengan H2SO4 encer dan pekat. Alasannya karena H2SO4 itu dapat bereaksi dengan berbagai anion, menghasilkan produk yang khas dan mudah diamati seperti gas dengan bau atau warna tertentu, atau perubahan warna pada larutan. Reaksi ini membantu dalam identifikasi awal jenis anion yang mungkin ada dalam sampel. Soal nomor 14 yaitu pada reaksi analisis golongan kation, klasifikasi penggolongan kation berdasarkan sifat kation terhadap beberapa reagen di bawah ini, kecuali adalah jawabannya itu H2SO4. Karena H2SO4 itu tidak memiliki selektivitas tinggi terhadap banyak kation, lalu tidak menghasilkan endapan yang spesifik untuk penggolongan sistematik. Dan H2SO4 ini juga lebih banyak digunakan dalam analisis anion yang menghasilkan gas khas dibanding analisis penggolongan kation. Soal nomor 15 yaitu apakah senyawa yang menghasilkan endapan putih pada reaksi penggolongan 1 yang tidak larut dalam air? Jawabannya yaitu AgCl. Alasannya karena senyawa AgCl ini memiliki kelarutan sangat rendah di dalam air dibanding dengan pilihan senyawa yang lain, sehingga mudah mengendap sebagai padatan putih, jadi tidak larut dalam air. Soal nomor 16 yaitu berdasarkan reaksi berikut senyawa dan warna endapan apakah yang akan terbentuk? Jawabannya yaitu CuS dengan endapan warna hitam. Alasannya karena H2S dalam larutan melepaskan ion sulfida yang akan bereaksi dengan ion logam membentuk sulfida logam CuS atau tembaga 2 sulfida. Endapan berwarna hitam khas yang merupakan ciri identifikasi logam tembaga dalam analisis kation golongan 2. Soal nomor 17, berikut ini manakah kation yang termasuk kation golongan 2A? Jawabannya yaitu kation Bi. Karena kation Bi atau bismut bereaksi dengan H2S, membentuk endapan bismut sulfida atau Bi2S3 berwarna coklat tua yang khas dan tidak larut dalam amonium polisulfida. Oleh karena itu, merupakan golongan 2A. Soal nomor 18, reagen apakah yang digunakan pada penentuan kation golongan 3 sehingga membentuk endapan sulfida? Jawabannya yaitu pilihan kedua, yang NH4Cl ditambah NH4OH ditambah H2S. Alasannya, karena menciptakan suasana basa lemah yang cukup untuk menghasilkan ion sulfida
dari H2S tanpa mengendapkan kation dari golongan 1 dan 2, serta memungkinkan pengendapan kation golongan 3 sebagai endapan sulfida atau hidroksida. Soal nomor 19, berdasarkan reaksi berikut, senyawa dan warna endapan apakah yang akan terbentuk? Reaksinya itu 2Al3+ ditambah 3S2- ditambah 6H2O. Jawabannya itu adalah AlOH3 dengan endapan berwarna putih. Alasannya karena ion Al atau aluminium bereaksi dengan ion sulfida di dalam air akan membentuk Al2S3 yang tidak stabil dan langsung bereaksi dengan air menghasilkan endapan AlOH3 berwarna putih dan gas H2S. Soal nomor 20, reagen berikut dapat digunakan untuk membedakan Pb2+ dengan Hg+, di mana pada Pb2+ akan terbentuk endapan berwarna kuning telur dan pada Hg+ akan terbentuk endapan berwarna hijau. Reagen manakah yang dimaksud? Jawabannya adalah reagen Ki. Karena ion I dari Ki memiliki kemampuan membentuk garam logam berat yang tidak larut, terutama dengan kation seperti Pb2+ dan Hg+, menghasilkan endapan yang memiliki warna khas masing-masing, sehingga dapat digunakan untuk membedakan keduanya, di mana Pb2+ itu akan terbentuk endapan kuning telur karena struktur kristal Pbi2 memberikan warna kuning khas yang sering digunakan sebagai indikator keberadaan Pb2+. Dan Hg+ akan terbentuk endapan hijau ketika bereaksi dengan ion I dari Ki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.